Khandaq ini adalah usulan yang disebutkan oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu taala. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan kabar dan Khandaq ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Kita sebutkan kemarin tahun ke-2 Hijriah terjadi peperangan Badar. Tahun ke-3 Hijriah terjadi peperangan Uhud. Tahun ke-5 Hijriah terjadi peperangan Khandaq. Tahun ke-7 Hijriah terjadi peperangan yang kita kenal dengan Khaybar. Tahun ke-8 Hijriah yang kita kenal dengan Fathu Makkah. Peperangan Khandaq ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Kita mengetahui Khandaq itu artinya adalah sebuah parit. Parit ini, kalau kita mengetahui akibatnya, parit ini bukan sembarangan. Maksudnya bagaimana? Parit ini bukanlah sesuatu yang kecil. Parit yang digali oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya itu panjangnya, coba bayangkan, tanah di kota Madinah ini tidak sama dengan tanah di kota-kota yang lainnya. Dan kita semua tahu parit yang ada di sini atau yang digali oleh Rasulullah dan para sahabatnya panjangnya 5 kilo. Coba bayangkan, kita mungkin berjalan saja 5 kilo, mungkin sudah ngos-ngosan. Nah, ini yang digali oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ini adalah ide yang terbaik yang diberikan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Sehingga ketika Salman Al-Farisi memberikan ide tersebut, apa kata orang-orang Muhajirin? Salman minna. Ketika ide yang berlian ini yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi, dan ini ide adalah ide yang paling bagus, bagaimana supaya kota Madinah ini atau bagaimana kaum muslimin bisa bertahan dari pasukan Al-Ahzab dari belakang Madinah, karena Madinah ini dikelilingi oleh gunung dan di depannya karena terbuka, yang di belakangnya dibentengi oleh gunung, di depannya terpaksa dibuat parit, sehingga kaum muslimin seolah-olah dikelilingi di depannya oleh parit dan di belakangnya oleh gunung. Sehingga ketika Salman memunculkan ide seperti ini, apa kata orang-orang Muhajirin? Salman minna. Salman ini, kata Salman ini berasal dari Persia, tidak ada keluarganya, dia datang ke kota Madinah, dia adalah anak seorang yang kaya, kemudian dia berhijrah, melakukan perjalanan bertahun-tahun lamanya ingin mencari yang namanya seorang Muhammad SAW. Kemudian akhirnya dia sampai ke kota Madinah dalam keadaan status sebagai seorang budak, padahal dia anak orang kaya. Demi apa? Demi mencari yang namanya hidayah. Karena sering kita sebutkan akibatnya, hidayah itu mahal, hidayah itu harus dicari. Sehingga Allah menyebutkan di akhir surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang betul-betul berjihad di jalan kami, mereka yang betul-betul berjuang, kami akan memberikan kepada mereka taufik dan hidayah. Lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan tersebut. Makanya ketika kita ingin mencari, terutama mencari agama ini, kita harus berjuang. Karena hidayah itu tidak datang ke rumah kita, kita yang harus mencarinya. Sebagaimana Salman Al-Farisi, dia adalah anaknya seorang yang kaya raya. Kemudian dia meninggalkan rumahnya, dia pergi ke pendeta sana, pergi ke pendeta sini, pergi ke pendeta sana. Akhirnya statusnya berubah menjadi seorang budak yang dijual kepada seorang Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Sehingga ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah untuk hijrah, status Salman ini masih seorang budak dan dia tidak punya keluarga. Nah, ketika terjadi peperangan Khandaq ini akibatnya, ucapan atau usulan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala itu, maka apa kata orang-orang Muhajirin? Salman minna. Salman ini karena saking bahagianya para sahabat, Salman minna, Salman ini termasuk dari kami. Maksudnya biarkan Salman termasuk daripada orang-orang Muhajirin. Kemudian dijawab oleh orang-orang Ansar, Salman minna, Salman itu termasuk dari kami, kata orang-orang Ansar. Nah, orang-orang Muhajirin mengatakan Salman minna, orang-orang Ansar juga mengatakan Salman minna. Maka keluar ucapan Rasul kita SAW, Salman minna min ahli bait. Salman dari kami, termasuk ahli bait, kata Rasulullah SAW. Dan ini kita tunjukkan bagaimana kemuliaan Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan dan mengangkat derajatnya. Namun butuh perjuangan untuk berjumpa dengan Rasul kita SAW, dan dia berasal dari daerah yang sangat jauh. Yang tadi kita sebutkan berasal dari Persia. Dia dari Persia, kemudian pergi ke sebuah daerah yang bernama Musil, kemudian pergi ke sebuah daerah yang bernama Syam, kemudian pergi ke sebuah daerah yang bernama Medusin, yang mana pada akhirnya dia terjual ke kota Madinah sebagai status seorang budak demi mencari hidayah Islam. Karena memang hidayah itu mahal, alhamdulillah. Dan kita mengingatkan diri kita pribadi dan kita semuanya bahwa agama Allah itu harus kita cari, karena itu adalah hidayah yang akan memberikan dan menunjukkan kepada kita tentang cahaya Islam tersebut. Kemudian alhamdulillah,
Sehingga ada di antara mereka yang mengatakan, buang air saja kami susah, atau kami merasa takut terhadap diri kami ketika kami buang air. Kenapa? Karena musuh dari luar dan dari dalam. Coba bayangkan. Kemudian ketika para sahabat ini mereka sedang menggali batu tersebut, maka mereka menemukan batu yang sangat besar. Disinilah yang kita sebutkan, dan di antara keutamaan kota Madinah yang akan kita sambung atau yang akan kita sambung dengan pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu di antara keutamaan kota Madinah, Ta'kulul Qura, yaitu kota yang akan berdatangan kota lain ke sana. Kemudian ketika para sahabat menghadapi dan melihat batu besar ini, maka mereka mengadu kepada Rasulullah SAW. Kita mengetahui ahibbatillah, dan sering kita sebutkan, Rasul kita SAW adalah seorang Rasul yang kuat. Anas bin Malik radhiyallahu taala mengatakan, kekuatan Rasulullah SAW dibandingkan dengan manusia biasa, 30 bahkan 40 kali lipat dibandingkan dengan kekuatan manusia biasa. Bukan sembarangan Rasul kita SAW, namun Rasul tidak pernah melihat kekuatannya, karena Rasulullah SAW adalah seorang rahmatan lil alamin. Jadi bisa kita contoh ahibbatillah, Rasul itu orang yang kuat, tidak ada bandingannya. Dan Rasulullah SAW memiliki sifat yang sempurna, dan diantaranya adalah kekuatannya. Bagaimana kuatnya Rasul kita SAW disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian para sahabat memanggil Rasulullah SAW karena mereka tahu tidak akan ada di antara mereka yang berhasil memecahkan batu tersebut kecuali Rasulullah SAW. Maka akhirnya mereka memanggil Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW datang ke sana. Ketika Rasulullah SAW datang ingin memecahkan batunya, maka Rasulullah SAW mengambil mi'wal. Mi'wal itu alat untuk memecahkan batu. Kemudian maka Rasulullah SAW mengucapkan ketika memukul batu pertama, apa kata Rasulullah SAW? Allahu Akbar, u'titu mafatih Syam. Pukulan pertama disebutkan oleh Rasulullah SAW, Allahu Akbar, u'titu mafatih Syam. Dan ini ketika terjadi peperangan Ahzab, yang mana kaum muslimin sedang dikepung oleh orang-orang musyrikin dari luar dan dari dalam. Namun Rasulullah SAW ingin memberikan semangat kepada para sahabatnya. Pukulan pertama, apa kata Rasulullah SAW? Allahu Akbar, u'titu mafatih Syam. Allahu Akbar, seolah-olah sekarang saya diberikan kepada saya kunci daerah Syam. Maksudnya orang-orang yang ada di Roma sana. Maksudnya Roma ini akan ditaklukkan oleh kaum muslimin, dan mereka akan datang ke kota Madinah, dan hartanya akan datang ke kota Madinah. Pukulan pertama. Kemudian pukulan kedua, apa kata Rasulullah SAW? Allahu Akbar, u'titu mafatih Faris. Allahu Akbar, aku diberikan kuncinya daerah Faris. Apa maksudnya? Seolah-olah Faris itu akan ditaklukkan oleh kaum muslimin, dan harta mereka akan datang ke kota Madinah. Kemudian pukulan yang terakhir, apa kata Rasulullah SAW? Allahu Akbar, u'titu mafatih Yaman. Allahu Akbar, kunci-kunci Yaman akan diberikan kepadaku. Maksudnya harta rampasan dari Yaman akan datang ke kota Madinah. Sehingga Rasulullah SAW di masa-masa ini, di masa-masa yang sangat penting, di mana masa-masa ini masa yang dirasakan oleh para sahabat Rasulullah SAW, bahkan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa tadhunnuna billahi dzununa hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Pada hari ini ketika terjadi peperangan Khandaq, kaum muslimin betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah SAW ingin membangkitkan semangat para sahabat bahwa kita akan menang. Begitulah Rasul kita SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan bahwa orang-orang Romawi akan datang hartanya ke sini, orang-orang Faris akan datang hartanya ke kota Madinah, dan orang-orang Yaman akan datang hartanya ke kota Madinah. Sehingga itulah disebutkan oleh Rasul kita SAW, umirtu bi qaryatin ta'kulul qura yuqalu laha Yathrib wa hiya al-Madinah. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke sebuah daerah. Hijrah ke sebuah daerah yang mana daerah-daerah lain akan datang ke sana. Maksudnya harta rampasan dari seluruh wilayah dunia ini akan datang ke kota Madinah. Yuqalu laha Yathrib, yang dinamakan dengan Yathrib wa hiya al-Madinah, dan itu adalah kota Madinah. Nah, sehingga kita mengetahui ahibbatillah, ini adalah di antara keutamaan kota Madinah, yaitu sebuah kota yang Allah Subhanahu wa taala datangkan ke sana harta rampasan dari seluruh belahan dunia. Dan ini terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan juga di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan ini adalah di antara keutamaan kota Madinah, dan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
kota-kota yang memakan kota-kota yang ada di sekitarnya. Kemudian akhirnya tidak lupa pula kita berselawat kepada Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi dan seorang Rasul yang sangat sayang kepada kita, seorang Nabi dan seorang Rasul yang tidak pernah kita bosan-bosan untuk membaca sejarahnya, seorang Nabi dan seorang Rasul yang senantiasa cinta kepada umatnya dan senantiasa mengingat kita sebagai umatnya, seorang Nabi dan Rasul yang senantiasa mendoakan kita sebagai umatnya. Maka hendaklah kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama dengan selawat-selawat yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan lafaz-lafaz selawat yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, dan diantaranya adalah lafaz selawat yang disebutkan dari Ka'ab bin Ujrah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu rahimahullahu taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat untuk berselawat kepada Rasulnya atau berselawat kepadanya dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini adalah di antara lafaz selawat kita kepada Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga lafaz yang lain yang diajarkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana hendaknya kita berselawat kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad abduka wa rasuluk kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Kemudian juga lafaz selawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada juga lafaz yang diajarkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini adalah di antara lafaz kita berselawat kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, karena selawat tersebut adalah selawat tersebut adalah ibadah yang sangat mulia, dan ketika kita berselawat untuk Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun memilih lafaz-lafaz yang telah diajarkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kita sambung sedikit pembahasan kita, yaitu tentang kecintaan kepada sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana semestinya kita mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana kita semestinya mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah ibadillah, semua kita pasti cinta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semua kita pasti cinta kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Namun yang harus kita perhatikan, cinta itu butuh perjuangan dan butuh pengorbanan. Mungkin dari mulut semua kita mengucapkan saya cinta kepada Nabi saya, namun dari cinta tersebut harus ada buktinya.